Hai guys, saya Mel. Saya akan menceritakan kasus kriminal lainnya. Pada tanggal 3 November 2006, Justin Epshire berusia 27 tahun, sedang dalam masa bulan madu perkawinannya. Sebagai pengantin baru, ada banyak hal yang diinginkannya. Justin ingin mempunyai anak-anak. Suaminya, Eric Epshire, sudah memiliki 2 anak dari perkawinan sebelumnya, dan Justin mencintai suaminya. Mereka bertemu pada tahun 1999 ketika mereka bekerja di toko Lois Home Improvement Store. Justin adalah kasir dan Eric adalah manajernya. Justin berusia 20 tahun dan Eric berusia 26 tahun. Dan Eric memberitahu Justin kalau dia sudah punya 2 putri yang masih kecil. Setelah Eric dinas militer di Angkatan Laut Amerika Serikat, mereka menikah dan Eric membangun bisnis pengangkutannya sendiri dengan mengemudikan truk sampah. Justin bekerja sebagai guru taman kanak-kanak di Emerald Hill Elementary di Culpeper, Virginia. Pada tanggal 3 November, Justin pergi bekerja, tapi rekan-rekannya melihat ada sesuatu yang salah. Rekan Justin melihat mata Justin bengkak dan mengira Justin sudah menangis. Namun Justin meyakinkan rekan-rekannya bahwa kondisinya disebabkan karena alergi. Pada hari itu juga, selama kelas gelar Master UVA, teman-temannya menemuinya lagi. Justin terlambat 30 menit. Justin memakai kacamata hitam di dalam ruangan. Ketika kelas berakhir jam 7 malam, Justin segera pergi. Teman-temannya menandainya sebagai terakhir kalinya mereka melihat Justin. Pada pukul 1:57 pagi, panggilan 911 yang menyedihkan melaporkan terjadinya tabrak lari di jalan Taylorville Road di Barboursville, Virginia. Setiba di sana, polisi menemukan Eric di dalam mobilnya dalam keadaan histeris. Dia menggendong istrinya Justin yang sudah tidak bernyawa di tengah jalan secara tragis. Justin mengalami luka fatal akibat benturan kendaraan bermotor. Eric menceritakan kepada polisi bahwa Justin menelponnya jam 1:19 pagi, memberitahu Eric bahwa mobil Justin rusak dan Justin meminta bantuan. Justin berada 8 km dari rumah mereka. Eric merespon dengan cepat. Eric melompat ke sepeda motornya dan menuju lokasi yang Justin tentukan. Eric menemukan Justin terbaring di jalan. Dalam upaya Eric membantu Justin, Eric duduk bersama Justin dan menutupi Justin dengan jaketnya. Sebelum Eric mencari bantuan, Eric mendekati beberapa rumah terdekat dan mengetuk pintu rumah mereka untuk mencari bantuan. Panggilan kepada 911 akhirnya dibuat oleh salah satu dari rumah itu pada pukul 1:57 pagi. Eric kemudian mengaku kepada polisi kalau dia menyimpan ponselnya di dalam jaketnya. Meskipun Eric awalnya tidak menyadarinya. Pada awalnya kasus ini tampak seperti kasus tabrak lari, tapi pandangan itu dengan cepat berubah. Penyelidikan polisi mengungkapkan kurangnya bukti yang terkait kasus tabrak lari di jalan Taylorsville Road di Barboursville, Virginia. Terutama di sana tidak ada pecahan kaca, bekas slip ban mobil, puing-puing, atau darah pada Justin atau di pakaian Justin. Walaupun Justin mengalami luka-luka di tubuhnya, membuat penyelidik percaya kalau kematian Justin bukan akibat tabrakan yang tidak disengaja, melainkan tindakan yang disengaja, yang semakin memperumit situasi ini. Polisi menemukan mobil Justin meskipun ada pernyataan Eric, mobil itu mengalami masalah mekanis. Mobil Justin masih berfungsi dengan baik, tanpa cacat. Ketidakkonsistenan ini menimbulkan kecurigaan tentang pernyataan Eric. Justin sangat dekat dengan orang tuanya, Heidi dan Stephen Schwartz, dan saudara perempuannya, Lauren Schwartz, dan mereka terpukul ketika menerima telepon dari saudara laki-laki Eric yang memberitahu mereka bahwa Justin meninggal.
Keterkejutan mereka berubah menjadi kebingungan. Mereka mengenal Justin. Justin takut akan kegelapan. Justin bahkan digambarkan takut pada bayangannya sendiri, sehingga keluarga Justin merasa tidak masuk akal Justin mengemudi sendirian pada malam hari. Kebingungan mereka bertambah dengan keadaan tubuh Justin yang ditemukan 180 meter dari mobilnya yang berisi mantel, dompet, dan kunci. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang mengapa Justin meninggalkan barang-barangnya dan menjauh dari mobilnya ketika dia menelpon Eric untuk datang dan menjemputnya. Hanya 2 hari setelah upacara peringatan Justin, terungkap petunjuk. Heidi, ibu Justin, memasuki sebuah restoran dan diliputi kesedihan. Seorang pelayan restoran menawarkannya bantuan yang mendorong Heidi untuk berbagi kisah memilukan Justin. Heidi menggambarkan Justin sebagai guru TK yang tertabrak mobil. Heidi terkejut ketika pelayan restoran itu mengungkapkan kebenaran yang mengejutkan. Justin tidak meninggal karena tabrak lari. Justin telah dibunuh. Kecurigaan mengarah kepada suaminya Eric sebagai tersangka utamanya. Ketika diinterogasi polisi, Eric memberikan cerita malam itu yang menegaskan Justin kembali ke rumah setelah jam 7 malam setelah menghadiri kelas kuliahnya, dan Eric pulang tak lama setelah Justin. Eric menceritakan kebersamaannya bersama Justin untuk sementara waktu, sampai Eric menerima telepon dari rumah sakit Martha Jefferson di mana ibu Eric yang sedang sakit berada. Telepon itu menyampaikan berita menyedihkan tentang kondisi ibunya yang memburuk. Eric memberitahu polisi bahwa dia kembali ke rumah sakit dan berada di sana sampai jam 11.30 malam. Eric tidak langsung pulang ke rumahnya setelah dari rumah sakit, melainkan Eric pergi ke unit penyimpanan di rute 33 di Ruckersville, di mana Eric menyimpan sepeda motornya di sana. Eric meninggalkan mobilnya di unit penyimpanan itu dan mengeluarkan sepeda motor dan pergi berkendara. Eric mengatakan kepada polisi bila dia ingin menjernihkan pikiran. Menurut pengakuan Eric, dia kembali ke rumahnya jam 12:30 pagi. Pada saat itu, Justin sudah bangun dan ingin bicara, namun terjadi pertengkaran antara mereka karena Justin ingin mendiskusikan kesehatan ibu Eric, topik yang Eric enggan untuk membahasnya. Eric mengaku kepada polisi, Eric perlu dibiarkan sendiri dan sebagai tanggapannya, Justin diduga berkata, "Baik, mungkin aku perlu dibiarkan sendiri juga." Menurut Eric, Justin berangkat dan mengemudi mobil Ford Mustang 2002 miliknya. Eric mengatakan kepada polisi bahwa dia tidak khawatir dan dengan santai menonton TV. Kontak berikutnya Eric dengan Justin terjadi pada pukul 1:19 pagi ketika Eric menerima telepon Justin yang marah kepada Eric. Justin mengatakan bahwa mobilnya mogok dan meminta Eric untuk menjemput Justin dan memberikan lokasi di mana Justin berada. Eric membutuhkan waktu 10-15 menit untuk meninggalkan rumah setelah menerima telepon dari Justin karena Eric harus memakai jaket, sepatu, dan helm. Eric mengatakan dia menemukan Justin antara jam 1:39 pagi dan jam 1:44 pagi. Polisi curiga dengan pengakuan Eric, khususnya dengan mempertimbangkan TKP dan luka-luka yang dialami Justin. Hal ini membuat polisi melakukan penyelidikan tentang keadaan di sekitar kematian Justin. Proses yang memakan waktu 4 tahun. Namun, polisi mempunyai cukup bukti untuk resmi menuntut Eric. Eric dituntut dengan pembunuhan tingkat pertama istrinya. Jaksa menyatakan kalau Eric yang melakukan pembunuhan tersebut dengan motif ingin mengakhiri pernikahan mereka dan demi keuntungan keuangan.
Pengadilan diberitahu bahwa pada bulan-bulan menjelang kejadian, pada bulan November 2003, Justin mengalami perubahan yang signifikan. Justin mulai berhenti bertemu dengan teman-temannya. Dia mengabaikan panggilan telepon. Bahkan, Justin menolak hadiah pindah rumah dari seorang teman berupa bunga karena Eric melarang Justin untuk menerima hadiah. Jaksa berpendapat bahwa Justin dibunuh di tempat yang berbeda dan kemudian Justin ditempatkan di jalan di mana Justin ditemukan. Ini merupakan rencana Eric supaya Justin ditemukan sebagai korban tabrak lari. Argumen jaksa ini diatur Eric untuk bisa mendapatkan $1,5 juta pembayaran asuransi. Menurut jaksa, luka-luka Justin bertentangan dengan dugaan karena tabrakan kendaraan. Justin menerima 113 luka trauma tumpul, termasuk beberapa tulang patah, organ yang terkoyak, dan 23 luka di kepala. Anehnya, hanya ada sedikit darah di TKP. Kesaksian dari 2 pemeriksa medis yang dihadirkan jaksa menentang kematian Justin disebabkan ditabrak mobil ketika Justin berdiri di jalan. Sebaliknya, pemeriksa medis berpendapat bahwa Justin menjadi sasaran penyerangan brutal, pencekikan, dan kemudian ditabrak setelah korban meninggal. Dr. Todd Lukasevich yang mengautopsi Justin bahwa dia menemukan temuan adanya pencekikan manual. Dr. Todd mengidentifikasikan memar jaringan di otot leher dan pendarahan di mata dan bibir. Dia bersaksi Justin mengalami banyak luka dalam yang parah. Beberapa luka tidak berdarah dan ini menunjukkan bahwa itu terjadi setelah Justin sudah meninggal. Dokter itu mengatakan dia menemukan kurang dari setengah darah yang diharapkan diambil dari rongga dada dan perut Justin. Pemeriksa medis yang kedua menyoroti bahwa rata-rata tubuh wanita biasanya berisi 5 liter darah, namun kurang dari 1 liter yang ditemukan dari jasad Justin. Ketidakkonsistenan ini menurut jaksa tidak selaras dengan sedikitnya darah yang ditemukan di jalan dan mendukung argumen bahwa Justin dibunuh di lokasi yang berbeda. Alison Crawford yang berkencan dengan Eric di SMA dan ibu dari 2 anak-anak Eric bersaksi bahwa kurang dari 2 jam sebelum Eric menemukan Justin di jalan, Eric bertanya tentang masa depan mereka bersama. Ada 43 telepon antara mereka hari itu di mana Eric mengekspresikan perasaannya terhadap Alison yang masih ada. Eric mengungkapkan pengakuan penyesalan Eric menikahi Justin. Pengadilan diberitahu tentang masalah keuangan Eric. Ayah Justin bersaksi di persidangan. Steve Schwartz mengungkapkan bahwa putrinya adalah pemegang kredit utama untuk pasangan tersebut. Dan pada waktu kematian Justin, mereka terbebani dengan hutang sebesar $35.000. Pengatur klaim asuransi memberikan kesaksian mengenai beberapa polis dengan Eric sebagai penerima manfaatnya. Kurang dari 2 minggu setelah kematian Justin, Eric mengajukan klaim motor yang tidak diasuransikan, yang jika disetujui akan memberikan Eric hak sebesar $100.000 dengan potensi tambahan sebesar $1,5 juta jika aspek komersial dikenai sanksi, terutama nama Justin terdaftar di asuransi di salah satu truk sampah. Pada tahun 2009, Eric mengajukan kebangkrutan dan akhirnya dia menerima $330.000 yang dia gunakan untuk melunasi hutang. Latar belakang keuangan ini menambah pemahaman pengadilan atas kasus tersebut. Selama pengadilan, beberapa bukti disajikan tanpa kehadiran juri, termasuk tuduhan perselingkuhan yang diduga dilakukan Eric sebulan sebelum pernikahannya dan hanya 3 hari setelah kematian Justin. Selain itu, ada dugaan Eric mempunyai foto tidak pantas seorang wanita
tapi Erik merobeknya untuk menghindari hal negatif. Persepsi jaksa bahwa ponsel Erik bertentangan dengan klaimnya bahwa Erik berada di rumah sakit Martha Jefferson, menegaskan bahwa Erik sebenarnya berada di rumahnya selama masa-masa kejahatan tersebut terjadi. Hal ini menurut jaksa memberi Erik cukup waktu untuk melakukan kejahatan. Jaksa mengatakan kepada juri bahwa ada 2 periode menjelang malam dan keesokan paginya yang sangat penting, mulai pukul 10:04 malam sampai jam 11:23 malam, dan di pagi hari dari pukul 00:08 pagi hingga 1:19 pagi. Ketika panggilan telepon dari Justin masuk, catatan ponsel menunjukkan bahwa Erik ada di rumahnya dan bukan berada di rumah sakit pada saat itu. Jaksa menggarisbawahi bahwa Erik menggunakan ponselnya sebanyak 157 kali pada hari kejadian, membuat klaim Erik yang tidak menyadari ponselnya ada di sakunya setelah menemukan jasad Justin adalah sangat tidak masuk akal. Jaksa menunjukkan latar belakang Erik sebagai marinir dengan pelatihan CPR dan pelatihan pertolongan pertama pada kecelakaan, dan diduga Erik tidak melakukan upaya untuk membantu Justin. Jaksa mengungkapkan bahwa Erik memiliki nama panggilan untuk Justin yang menghina, yaitu Thing. Pembela berargumentasi bahwa kematian Justin disebabkan tabrak lari. Mereka menyatakan bahwa alibi Erik solid, menegaskan bahwa Erik ada di rumah sakit Martha Jefferson hingga pukul 10:30 malam mengunjungi ibunya, dan kemudian Erik pergi ke unit penyimpanan mengambil sepeda motor. Pembela mengatakan bahwa garis waktu yang diberikan jaksa tidak memberikan cukup waktu untuk Erik membunuh Justin dan melakukan pernyataannya bahwa Justin ditabrak lari. Pembela mengatakan pernikahan Erik dan Justin bahagia. Mereka mengajukan saudara laki-laki Erik sebagai saksi yang telah tinggal bersama pasangan itu selama beberapa waktu. Dia bersaksi kebahagiaan hubungan antara Justin dan Erik dan menekankan interaksi positif Erik kepada. Pada akhirnya, juri menyatakan Erik bersalah atas pembunuhan tingkat pertama. Erik dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Menyeramkan sekali kalau rumah tangga toksik seperti ini. Mudah-mudahan bisa jadi pelajaran buat kita semua ya guys. Jangan melakukan KDRT dan jangan mau juga untuk menjadi korbannya. Dan segeralah menyelamatkan diri pergi dari laki-laki bermasalah itu. Tulis komentar kalian di kolom komentar ya guys. Berikan subscribe buat kalian yang belum subscribe channel ini. Terima kasih banyak buat subscribe-nya ya. Dan berikan juga like untuk cerita yang lain.